Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 kelas A5 Sistem Pendukung Keputusan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Metode Wake Product dan Profile Matching dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Matic pada dealer Loksmawe. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Syahrul Ramadan dengan NIM 2201701159 dan rekan saya Joa Rizky Ahmadi dengan NIM 2201701064. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Pada era mobilitas tinggi saat ini, masyarakat lebih memilih sepeda motor matic karena praktis dan mudah digunakan. Namun, banyaknya pilihan motor matic di pasaran sering membuat masyarakat kesulitan menentukan motor yang sesuai kebutuhan. Salah satu solusi untuk masalah tersebut adalah dengan menggunakan sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan analisis yang relevan sehingga keputusan menjadi lebih tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wake Product atau WP dan Profile Matching atau PM. WP digunakan untuk pengambilan keputusan multi kriteria, sedangkan PM digunakan untuk membandingkan nilai aktual dengan profil yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memilih motor matic yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara efektif dan efisien. Tujuan pustaka. Nah, di bagian ini kami sedikit menjelaskan teori dan tahapan mengenai metode yang kami gunakan. Nah, yang pertama itu metode Wake Product. Wake Product atau WP adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan banyak atribut penting. Metode ini memerlukan proses normalisasi karena setiap hasil penilaian atribut akan dikalikan. Hasil perkalian tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai standar agar bermakna. Dalam WP, bobot untuk atribut manfaat atau benefit digunakan sebagai pangkat positif, sedangkan bobot untuk atribut biaya atau cost digunakan untuk pangkat negatif. Nah, untuk tahapan metode WP sendiri, diantaranya yaitu yang pertama normalisasi bobot. Nah, bisa dilihat di rumusnya di bawah ini. Dan selanjutnya itu menghitung nilai vektor S. Dan yang ketiga menghitung nilai vektor V. Nah, untuk metode kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Joa Rizky Ahmadi. Baik, untuk tinjauan pustaka yang bagian profile matching sendiri, profile matching adalah metode dalam sistem pendukung keputusan yang membandingkan nilai profil individu dengan profil yang diharapkan untuk menemukan perbedaan gap. Semakin kecil gap yang ditemukan, maka semakin tinggi tingkat kesesuaiannya dengan yang diharapkan. Metode ini membantu mengevaluasi dan memberi peringkat kandidat berdasarkan bobot kriteria yang telah ditetapkan dengan pengelompokan kriteria menjadi faktor inti dan faktor sekunder. Kemudian untuk tahapan metode profile matching ini sendiri, ada beberapa tahapan. Yang pertama yakni menentukan alternatif yang akan kita pilih, dan kemudian menentukan aspek dan subaspek yang akan digunakan. Kemudian melakukan pemetaan gap, yang mana untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat seperti di bawah. Dan yang keempat adalah melakukan perhitungan core vector. Untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat seperti di bawah. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahap 4, yakni tahap kelima melakukan perhitungan secondary vector. Untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat juga di bawah. Dan untuk yang tahapan terakhir, yakni perhitungan nilai total. Dan untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat bersama-sama seperti di bawah ini. Kemudian untuk metode penelitian akan saya berikan kembali kepada teman saya Syahrul Ramadan. Kepada Syahrul Ramadan, saya persilahkan. Baik, untuk alur penelitian yang dilakukan seperti dilihat pada diagram alur kami. Yang pertama itu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu di sini kami mencari studi literatur untuk memperkuat landasan teori dari topik yang diteliti. Nah, yang kedua itu ada analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Di sini fase ini mengidentifikasi kebutuhan yang nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan seperti kriteria motor matic. Data ini kami peroleh dari hasil wawancara dan juga website resmi dari produsen. Dan yang ketiga itu ada implementasi.
Pada tahap ini dilakukan penerapan metode, yaitu metode wake product dan profile matching yang diawali dengan perhitungan manual dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk aplikasi. Selanjutnya pengujian aplikasi. Nah, setelah penerapan metode dilakukan, maka pengujian aplikasi untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis serta evaluasi untuk menentukan mana metode yang mungkin lebih bagus ya untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk kasus pembahasan. Nah, di sini tabel awal ini kami dapatkan dari wawancara dengan dealer di Loksmawe dan juga website resmi produsen dari masing-masing brand yang kami cari datanya. Ya, di sini kami menggunakan 3 brand, yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Nah, setelah itu kami menentukan tabel kriteria. Dari data yang kami peroleh itu, maka kami mendapatkan 5 kriteria. Yang pertama itu C1 dengan kriteria harga, C2 kapasitas mesin, C3 tingkat keamanan, C4 tahun rilis, dan C5 jumlah warna yang dirilis. Nah, dari kriteria tadi maka dibentuklah tabel-tabel subkriteria. Nah, di sini gunanya untuk menentukan nilai ini di nilai alternatif. Nah, tabel alternatif ini didapatkan dari konversi dari nilai awal menjadi nilai yang ada di subkriteria tadi. Nah, lanjut untuk perhitungan metode wake product. Nah, untuk yang pertama itu menentukan bobot dari WP sendiri. Nah, di sini kami menentukan harga itu dengan bobot 5, kapasitas mesin dengan bobot 4, tingkat keamanan dengan bobot 4 juga, tahun rilis dengan bobot 3, jumlah warna yang dirilis dengan bobot 1. Nah, di sini harga kami tetapkan sebagai cost karena itu semakin murah maka semakin bagus, semakin diminati oleh konsumen gitu. Nah, untuk selebihnya itu dengan kriteria benefit. Nah, selanjutnya itu dilakukan normalisasi bobot. Normalisasi bobot tadi didapatkan dari hasil bagi bobot masing-masing kriteria dibagi dengan total keseluruhan bobot. Nah, selanjutnya itu mencari nilai X vector. Nah, nilai X vector sendiri didapatkan dari nilai alternatif yang dipangkatkan dengan bobot yang dinormalisasikan. Nah, seperti contoh tadi, di nilai alternatif itu nilai C1-nya 2. Nah, maka untuk mencari nilai vektor tersendiri, 2 tadi dipangkatkan dengan normalisasi bobot yang harga ya 0,294. Nah, di sini kebetulan harga tadi adalah bertipe cost, maka dia akan dipangkatkan negatif. Nah, maka akan dapat hasilnya yaitu 0,816. Nah, begitupun juga diterapkan pada alternatif lainnya. Nah, setelah dapat nilai tadi, maka kriteria akan dikalikan semuanya untuk mendapatkan nilai vektor S. Nah, seperti ini 0,816 dikali 1,177 dikali 1,295 dikali 1,214 dikali 1,067, maka didapatkanlah nilai S vektor yaitu 1,610. Begitu juga untuk alternatif berikutnya. Nah, setelah dapat nilai S vektor tadi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan normalisasi. Nah, normalisasi tadi akan menghasilkan nilai vektor V. Seperti ini dihasilkan nilai vektor V untuk paling tinggi yaitu adalah 0,036 yang diterapkan sebagai ranking 1, yaitu vario 160 ABS. Nah, di sampingnya juga terdapat grafik hasil perhitungan wake product. Untuk perhitungan metode profile matching akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Johar. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada Syahrul Ramadan. Berikut saya akan menjelaskan tentang perhitungan profile matching. Untuk yang pertama,
Di sini terdapat tabel kriteria dan bobot standar. Untuk tabel kriterianya masih sama dengan kriteria yang sudah kami tetapkan pada sebelumnya. Kemudian kami menambah nilai bobot standar, yang mana nilai bobot standar ini akan digunakan untuk mapping gap pada tiap-tiap profil yang ada. Lalu di bawahnya terdapat tabel nilai alternatif profile matching, yang mana untuk nilai awal pada bagian C1 yang merupakan tipe cost, atribut cost, tidak terdapat dalam konsep profile matching, yakni profile matching tidak menerapkan konsep benefit dan cost. Oleh karena itu, untuk tiap-tiap kriteria yang bertipe cost akan kami konversi nilainya menjadi nilai kebalikan. Contoh, jika nilai awal cost-nya adalah 5, maka akan kami konversikan ke 1. Jika nilainya 4, akan kami konversikan ke 2. Jika 3, tetap di 3, begitupun sebaliknya. Maka kita dapatkan nilai alternatif untuk profile matching yang C1-nya akan berbeda dengan nilai awal. Untuk nilai-nilainya sendiri dapat kita lihat pada tabel alternatif yang di bawah ini. Setelah kita dapatkan nilai alternatif untuk profile matching ini, kita dapat melakukan pemetaan atau mapping untuk tiap-tiap gap profile. Untuk mappingnya sendiri dapat kita lihat pada tabel hasil pemetaan gap. Di sini terdapat nilai alternatif yang sudah dikonversikan ke metode profile matching. Kemudian di sini ada target nilai, yang mana target nilai ini merupakan bobot standar yang akan dijadikan nilai pengurangan sesuai dengan rumus pemetaan gap. Dan kemudian di bawahnya ini merupakan nilai hasil daripada pemetaan gap. Di sini untuk bit CBS mendapatkan C1 min 1, C2-nya min 3, C3-nya min 2, C4-nya min 2, dan C5-nya min 2, yang mana merupakan hasil pengurangan dari 4 dikurang 5 menghasilkan min 1. Begitupun seterusnya. Setelah kita menentukan hasil pemetaannya ini, kita dapat melihat tabel pemetaan gapnya, di mana untuk nilai-nilai yang memiliki kriteria yang memiliki gap 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, dan seterusnya dapat kita konversikan menjadi bobot nilai yang ada pada tabel ini. Untuk keterangannya sendiri dapat kita lihat seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan nilai-nilai gap ini, kita konversikan nilai gap ini kepada nilai bobot, maka akan menampilkan hasil seperti di tabel konversi nilai gap ini. Setelah kita dapatkan nilai konversi gap, kita dapat menentukan pengelompokan core factor dan secondary factornya. Yang mana maksud dari core factor dan secondary factor ini adalah inti yang lebih dominan diperlukan daripada secondary factor. Di sini kita dapat 4 buah kriteria yang menjadi core factor dan 1 buah kriteria yang menjadi secondary factor. Untuk presentasinya sendiri, yakni core factor memiliki 80% dan secondary factor memiliki 20%. Setelah kita kelompokkan, kita masuk ke dalam tabel hasil perhitungan CF dan SF, yang mana di sini untuk NCF-nya terdapat 3, 3, 3, 3,25 dan seterusnya. Dan untuk NSF-nya 3, 2, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai daripada NCF dan NSF, maka kita akan melakukan perhitungan akhir menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya pada tinjauan pustaka. Oleh karena itu dapat kita dapati nilai tiap-tiap alternatif, nilai akhirnya sebagai berikut. Untuk yang bit CBS mendapatkan nilai 3,
dan untuk yang bit deluxe 2,8, begitupun seterusnya. Dan untuk nilai tertinggi didapati oleh Vario 160 APS dengan total nilai 4 dan NMAX Neo dengan total nilai 4, yang merupakan dua alternatif ini merupakan peringkat pertama. Untuk grafiknya sendiri dapat kita lihat yang mana Vario 160 ABS di nomor 11 dan NMAX Neo di nomor 16. Dapat kita lihat di sini nomor 11 merupakan grafik yang paling tinggi, begitupun nomor 16 dengan total nilai 4. Selanjutnya masuk kepada implementasi sistem. Setelah kami rancang, dapat kita lihat sama-sama bahwasanya di sini terdapat halaman data kriteria, yang mana di sini kita menentukan data-data dan kriteria-kriteria yang akan kita gunakan. Kemudian masuk ke dalam halaman data alternatif, yang mana di sini kita masukkan tiap-tiap alternatif yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya di sini terdapat halaman data penilaian untuk pengisian kriteria pada setiap alternatif yang dimiliki. Kemudian ada halaman data hasil akhir, di mana di sini merupakan hasil perhitungan daripada metode WP dan hasil perhitungan daripada metode PM. Pada sesi yang terakhir ini merupakan sesi kesimpulan, yang mana hasil penelitian kami menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan dengan metode WP dan PM dapat mempercepat pemilihan motor matic di dealer Lok Semawe. Metode WP menghasilkan Vario 160 ABS sebagai peringkat tertinggi dengan nilai preferensi 0,036. Sementara itu, metode PM sendiri menghasilkan dua motor dengan nilai tertinggi yang sama, yaitu Vario 160 ABS dan NMAX Neo, masing-masing bernilai 4. Perbedaan ini menunjukkan karakteristik penilaian kedua metode. Namun, Vario 160 ABS tetap menjadi pilihan utama pada kedua metode tersebut. Secara keseluruhan, WP lebih efektif karena menghasilkan satu alternatif terbaik, sedangkan PM menghasilkan dua alternatif dengan nilai yang sama. Baik, berikut adalah dokumentasi submission jurnal kami. Di sini kami telah mensubmit jurnal yang telah kami buat dan tinggal menunggu review daripada yang berpihak. Baik, kemudian kita akan lanjut kepada presentasi program yang telah kami buat. Di sini kami membuat program tersebut menggunakan bahasa PHP atau PHP dan menggunakan database MySQL. Untuk tampilan awalnya, yakni tampilan login seperti ini. Di sini kita dapat login dengan menggunakan user name admin dan password admin juga. Kemudian kita enter. Di sini untuk tampilan dashboardnya terdapat data kriteria, data penilaian, data subkriteria, data perhitungan, data alternatif, dan data hasil akhir. Kemudian pada menu terdapat data kriteria. Fungsi data kriteria ini kita dapat menentukan nilai bobot CF dan SF yang mana sesuai pada perhitungan sebelumnya. Untuk CF-nya adalah 80% dan untuk SF-nya adalah 20%. Kemudian di sini terdapat tambah data, yang mana di sini untuk menambah data kriteria. Kemudian pada data edit ini kita dapat mengedit kriteria yang sudah kita masukkan sebelumnya. Untuk kriteria yang kami gunakan sendiri terdapat 5 buah kriteria seperti pada perhitungan sebelumnya, yang mana untuk C1 adalah harga, C2 kapasitas mesin, C3 tingkat keamanan, dan C4 tahun perilisan, dan yang terakhir yakni C5 jumlah warna yang dirilis. Kemudian pada menu data nilai kriteria. Menu data nilai kriteria ini berfungsi untuk menetapkan nilai-nilai yang kriterianya bertipe pilihan subkriteria. Sedangkan untuk input langsung
dia akan menginput nilai ketika melakukan perhitungan, ketika menetapkan data alternatif maksud saya. Kemudian setelah kita mengetahui sistem yang pada data nilai kriteria, kita lanjut kepada menu data alternatif. Fungsi daripada menu data alternatif ini adalah menambahkan alternatif yang kita miliki. Misalnya brandnya Honda, dan untuk tipenya anggap saja Bita. Kemudian kita simpan. Setelah tersimpan, kita dapat melihatnya apakah betulan tersimpan di data kita atau tidak. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat pada nomor 36, yakni Bita. Setelah itu kita masuk kepada data penilaian. Di sini kita masukkan nilai kepada alternatif yang sudah kita tetapkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk yang input langsung kita akan memasukkan nilainya secara langsung. Sedangkan untuk yang pilihan di sini, karena kita sudah menentukan tiap-tiap nilai yang ada pada kriteria tersebut, maka di sini kita dapat langsung memilihnya. Jika dia termasuk ke dalam kategori ini, maka dia akan memiliki nilai sekian. Begitupun seterusnya yang sudah ditetapkan pada data nilai kriteria. Kemudian untuk C3-nya kita pilih asal, untuk tahunnya kita buat 2023. Begitupun untuk C5-nya asal. Baik, selanjutnya setelah kita telah menetapkan, kita dapat menyimpannya. Jika sudah berubah menjadi edit, maka data pada alternatif telah tersimpan. Kemudian kita masuk pada menu data perhitungan. Baik, di sini kita dapat melakukan perhitungan dengan metode yang ingin kita pilih. Di sini kita pilih metode WP. Kemudian kita tekan hitung, maka akan menghasilkan perhitungan yang telah diimplementasikan pada program. Di sini sudah terdapat beberapa tabel. Yang pertama bobot kriteria, kemudian tabel normalisasi bobot kriteria. Selanjutnya adalah hasil akhir WP dengan kolom vektor S dan kolom vektor V. Baik, kemudian kita dapat memilih perhitungan metode PM. Di sini kita tekan hitung, maka akan menghasilkan beberapa tabel. Yang pertama terdapat tabel bobot kriteria, yang mana ini bobot yang digunakan untuk mapping gapnya. Kemudian tabel nilai setiap alternatif. Di sini untuk yang C1 karena dia cost, kita implementasikan pada program yang akan mengkonversi nilai seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Maka terdapat hasil seperti ini. Kemudian di sini tabel untuk menghitung gap seperti yang sudah dijelaskan pada sesi yang sebelumnya. Dan tabel yang selanjutnya ini terdapat pemetaan gap. Dan selanjutnya konversi nilai gap, dan yang terakhir adalah perhitungan nilai CF, SF, dan total nilai. Baik, kita masuk ke menu selanjutnya, yakni data hasil akhir. Di sini terdapat hasil perhitungan data akhir yang mana merupakan perhitungan dari WP beserta perankingannya dan hasil akhir daripada PM beserta perankingannya. Kemudian dapat kita cetak. Maka dia akan menghasilkan file PDF seperti ini. Baik, kita kembali kepada program. Di sini terdapat menu data user. Data user ini hanya tersedia pada user yang bertipe admin, yang berlevel administrator, yang mana di sini dapat mengelola para penggunanya baik dari segi user maupun yang segi administrator.
Kemudian data profile di sini dapat kita setting profile untuk setiap data yang kita punya. Terdapat penentuan password, perubahan password, penentuan nama, dan perubahan email. Sekian presentasi program yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Syahrul Ramadan. Kepada Syahrul Ramadan, saya persilakan. Baik, sekianlah presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.